Malik adalah anak berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Kediri, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai anak yang ceria dan suka bermain dengan teman-temannya. Kegiatan favoritnya adalah berburu serangga, terutama jangkrik pada dini hari. Menurut orang-orang desa, jangkrik yang ditangkap pada waktu itu memiliki suara yang lebih nyaring dan cocok untuk dijadikan hewan aduan. Suatu malam, Malik dan dua temannya, Rudi dan Andi, memutuskan untuk berburu jangkrik di pinggir hutan kecil dekat sawah. Udara dingin menusuk kulit, tetapi semangat mereka tidak surut. Dengan lampu senter dan jaring kecil, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya bulan purnama. Kalian dengar nggak suara itu? Tiba-tiba Rudi berbisik, matanya melirik ke arah kegelapan. Suara apa? Jangkrik? Tanya Malik, masih fokus mencari serangga di balik rerumputan. Bukan, kayak suara gesekan besi, jawab Rudi, suaranya gemetar. Malik mengangkat bahu, menganggap temannya hanya terlalu takut. Namun tak lama kemudian Andi yang biasanya pemberani tiba-tiba berteriak kecil. Lihat itu, ada lampu minyak tanah. Malik dan Rudi menoleh ke arah yang ditunjuk Andi. Benar, di kejauhan, sekitar 100 meter dari mereka, sebuah lampu minyak tanah terlihat menyala. Cahayanya kuning keemasan, bergoyang-goyang seolah digantung oleh tangan tak terlihat. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah lampu itu bergerak sendiri, melayang di udara, mendekati mereka perlahan. Lari, teriak Andi. Dan tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari secepat mungkin. Namun yang penasaran melirik ke belakang. Ia melihat lampu itu masih mengikuti mereka, seolah tahu kemana mereka pergi. Yang lebih menakutkan, di balik cahaya lampu, ia melihat bayangan hitam samar-samar, seperti sosok manusia tanpa tubuh yang jelas. Mereka sampai di rumah Malik terengah-engah. Itu memediting, kata Rudi, wajahnya pucat. Kakekku pernah bilang hantu itu muncul kalau ada yang mengganggu ketenangan malam. Malik meski ketakutan merasa ada yang aneh. Ia ingat cerita orang tua desa tentang memediting, hantu yang wujudnya hanya lampu minyak tanah berjalan. Konon, hantu itu mencari korban yang tersesat di malam hari untuk menuntunnya ke alam lain. Malam itu Malik tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada lampu minyak tanah itu. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang memediting. Ia mendatangi Mbah Kromo, sesepuh desa yang dikenal sebagai ahli spiritual. Kau harus berhati-hati nak, kata Mbah Kromo setelah mendengar cerita Malik. Memediting bukan sekadar hantu biasa, ia adalah penjaga batas antara dunia kita dan dunia lain. Jika kau melihatnya lagi, jangan lari. Berdirilah diam, pejamkan mata, dan ucapkan mantra ini. Mbah Kromo membisikkan sebuah mantra dalam bahasa Jawa kuno ke telinga Malik. Malik mengangguk, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Malam berikutnya, Malik nekat pergi sendirian ke pinggir hutan. Ia ingin membuktikan keberaniannya. Tak lama setelah ia tiba, lampu minyak tanah itu muncul lagi, bergerak mendekatinya. Kali ini Malik tidak lari. Ia mengikuti nasihat Mbah Kromo, berdiri diam, memejamkan mata, dan mengucapkan mantra itu. Saat ia membuka mata, lampu itu sudah menghilang. Namun di tempat lampu itu berdiri, ia melihat sebuah batu kecil berbentuk aneh. Malik mengambilnya dan merasa ada energi hangat mengalir di tangannya. Sejak saat itu, Malik tidak pernah melihat memediting lagi. Namun, ia sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah hantu itu masih mengawasinya. Dan setiap malam, ketika ia melihat lampu minyak tanah di rumahnya, ia selalu teringat pada malam menegangkan itu. Memediting mungkin telah pergi, tetapi ceritanya tetap hidup di benak Malik, mengingatkannya bahwa ada dunia lain yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia.